Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sersana, ngobrol-ngobrol serius tapi santai bersama cerita anak. Oke, hari ini ada siapa? Ayo dong, kenalan dulu dong. Gak mau, malas. Oke, hari ini aku ditemenin sama musuh bebuyutan aku. Ini jadi musuh aku. Siapa namanya? Musuh yang diundang. Gak boleh gitu. Diundangnya baru semalam ya. Alhamdulillah jadwalnya ketemu. Enggak, tapi by the way dari sebelum puasa ya. Oh iya. Sampai lebaran 2 kali, ini baru. Aduh. Belum 3 kali kan kayak Bang Toy. Iya, saking sibuknya ini buru. Enggak ya. Sampai disindir tuh IG ya kan. Siapa yang kemarin yang nyindir? Tahu siapa? Tahu. Oke, ini namanya siapa? Nama saya Izhar Fakih. Bisa dipanggil Fakih lah ya. Ya kalau bohongnya dipanggil Izhar aja. Izhar Syafawi. Iya. Diledekinnya seperti itu mulu. Baiklah, maaf ya. Ini tamu loh. Iya, jadi saya yang diintimidasi nih ya. Gak apa-apa ya. Oke. Jadi terus apa lagi nih? Gimana? Izhar ini kita mau ngobrol tentang hubungan. Cila hubungan. Kita ada apa? Wadaw, ada apa guys? Oke, jadi Gimana, di video sebelumnya kan aku sempat ngebahas tuh tentang kita boleh berteman antara laki-laki dan perempuan. Tapi dalam garis besar temen ya, bukan demen. Iya, beda tipis. bukan TTM. Teman tapi musuh kalau kita. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol gimana kita bisa temenan. Gimana kita bisa apa ya? Bisa deket awal mulanya. Deketnya bukan yang tanda kutip ya, gitu. Jadi kita benar-benar temen, betul? Iya, betul. Diakuin kan nih? Oh iya, diakuin. Diakuin. Walaupun tadi dibilang si musuh. Oh iya benar, maaf ya. Jadi sekarang kita sudah berteman baik di sini ya. Oke, gitu kan. Oke, sebelum kita ke Fakih, cerita dulu kali ya. Asik. Ada suatu hari. Ini kayak dongeng nih. Gak apa-apa. Oke, jadi sebelumnya aku sendiri, Gimana aku sendiri, iya dong. Aku sendiri kan kayak misalnya dari TK, bahkan kalau lingkungan rumah, tahu kan di sini lingkungannya cowok semua rata-rata, ya kan? Tahu kan? Iya. Tahu dong. Tahu. Anggap aja tahu. Kebanyakan rata-rata cowok nih. Dan aku biasanya cewek sendiri dan itu temen deket gitu kan. Terus kalau dulu kan ya nggak apa-apa ya, namanya juga anak kecil gitu kan, kayak ya udahlah gitu. Tapi semenjak gede udah mulai tahu nih, oh ternyata ada batasan yang nggak boleh kita lewatin gitu kan. Terus juga nggak mungkin juga kita putus hubungan tiba-tiba gitu. Namanya temen dari kecil kan nggak mungkin tiba-tiba hilang. Di ghosting. Iya, di ghosting. Ya Allah, beda lagi. Udah, Oke, maaf. Oke, jadi seperti itu. Jadi aku sendiri ya emang udah basicnya dari dulu temennya sama cowok gitu loh. Terus juga bukan bikin jadi aku kayak manja-manja karena cewek sendiri, yang ada malah ngebentuk karakter jadi harus bisa bertahan hidup bermain dengan lelaki. Jadinya seperti apa? Apakah aku manja? Ya sampai saat ini sih. Gimana? Alhamdulillah. Ya malah jadi takut ya. Rata-rata malah jadi pada takut. Ya aku galak ya? Enggak tahu. Ya galak sih. Cuman Serem. Itu. Udah kejawab. Oh maaf ya. Itu adalah bentuk pertahanan diri kita guys, sebagai perempuan. Jadi bukan berarti malah temenan sama cowok malah bisa manja-manja gitu kan. Yang ada malah kalau dulu zaman kecil ya kan, kita nggak bisa ikut main sama mereka, kita nggak punya temen guys. Jadi itu yang ngebentuk kita, dan itu salah satunya malah jadi makin baik ya saya, baik banget.
Nah gitu, jadi dari kecil kayak gitu, semakin gede, semakin tahu batasannya, tapi tanpa harus bilang tiba-tiba ke teman-teman aku kayak gak boleh itu haram, nggak gitu juga guys, itu mah Terlalu ngekang. Jangan apa terlalu kaku. nah betul kaku. Agama kita itu buat peraturan, agama kita buat peraturan itu untuk ngehindarin hal-hal yang tidak diinginkan, bukan bermaksud untuk mengekang atau bikin kita kaku, ya kan? Tinggal gimana kita Menyikapinya. betul ya, Masya Allah menyikapi. Betul loh menyikapinya. Oke. Karena emang yang tadi udah dibilang kan, Betul. agama kita tuh ya ada aturannya gitu. Tinggal kita gimana Menyikapinya dari Asik. aturan-aturan itu. asik Gitu. dong, jadi gitu. Jadi jangan kaku juga, ya, Tapi tapi jangan jangan terlalu ya, longgar. Gitu. Gitu guys. Nah, kita lanjut tadi cerita aku masa kecil sampai sekarang gede nih. Terus selanjutnya itu adalah ini kita bawa bukti nyata. Bukti fisik, bukti otentik. Kita butuh bukti ya. Jadi kalau kayak tadi dibilang saya baik banget langsung dicegat gitu kan. Jadi biar ketahuan gimana kita interaksinya gimana, terus gimana ceritanya. Oke, langsung aja. Kita kenal dari mana, Ki? Dari remaja Islam. Waduh. Iya bener. Ini kayak beneran. Iya, remaja Islam loh, iya bener. Kenal sama dia karena berawal remaja Islam, ya, remaja masjid, remaja masjid. Islam sih Islam. Ya Islam. Masa remaja masjid gitu ya. Kayak bener banget ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kita temenan tuh dari satu pengajian. Gila, pengajian qosidah. Pengajian. Terus awalnya tuh karena ini gak sih yang kepanitiaan. Fakih panitiannya. Iya, Ya kan? betul. Fakih ketua. Aku waktu itu bendahara ya. Bendahara. Di next event aku ketua, dia wakil. Biasa kan panitia begitu doang guys, ya kan? Muternya di situ-situ doang. Terus isinya juga anggotanya yang lain juga ya dia lagi. Iya. Jadi mau nggak mau bikin kita jadi sering ketemu. sering Nah, sering sering kumpul. ngobrol, sering kumpul, dan kita tuh nggak berdua doang, ada banyak. Ini salah satunya nih. Tapi Ayo nggak sih kelihatan. Pak, hai. Hai aja, hai. Nggak Nggak usah kelihatan. malu-malu. Iya, iya. Salah satunya nih anak yang di Oh bawah. iya, ini biar nggak salah paham, ini nggak berdua ya. Iya, nanti kita bahas ya guys satu-satu poinnya. Jadi kita tuh temenan dari situ, dari karena kepanitiaan jadi sering ngobrol. Tadinya kan pasti kan kalau yang namanya panitia acara pasti kan gitu kan. Iya. Pertamanya ngobrolin apa? Rencana. Rencana acaranya dan segala macam. Akhirnya lambat laun malah jadi satu frekuensi nih. Dan kita banyakan orang. Kita ceweknya berapa sih? Cewek 7, cewek 5. Emang? 5. Ya nggak apa jadi bala ya. Nanti kita coba hitung bareng-bareng. Cowoknya cuman ada 2 doang. Tadinya 3 sama. Wah, Tadinya 3 cuma sisa 2. gitu ya, disensor gitu kan. Jadi ya kita banyakan sahabatannya. Itu sahabat gak sih? Ya. Kayak gitu. Jadi kita banyakan kumpul jadi satu, tapi tetap kita pada koridornya. Jadi kita berteman itu ya yang penting kita tahu batasan, kita yang milih nih. Kita bisa atau enggak berteman sama Fakih. Kalau misalnya aku rasanya nggak bisa temenan, ya nggak bisa ya Ki ya. Ya betul. Iya. Nggak akan sampai bertahan sampai Oh sekarang. sih. Yang susah tuh mempertahankan ya. Oke lanjut. Jadi apa aja sih sebenarnya yang boleh dan tidak boleh atau yang harus kita pertimbangkan kali ya? Oke. Itu sambil kita cerita-cerita. Yang pertama itu, nah tadi yang udah disinggung, berduaan. Gimana Ki? Jadi tadi kata Fakih kita nggak berdua, kita ada banyak. Ada orang lain. Iya. Ya Allah. Cuman nggak kelihatan kamera. Betul. Oke, jadi Gak usah gimana? senyum-senyum. Apa pertanyaannya jadinya? Jadi di sini itu, oh iya, aku sebelum bikin video ini, kayak yang semalam aku bilang, Oke. searching dulu. Jadi belajar dulu
dari banyak YouTube, dari banyak tokoh-tokoh agama yang lebih, dan aku rangkum dan ini hasilnya. Jadi selagi kita bisa menjaga, kita bisa nggak berduaan gitu loh. Jadi yang pertama kan tadi kita nggak boleh berduaan kan. Nah sementara kita aja berteman banyak kan, banyak kan. Terus kita kayaknya jarang nggak sih untuk yang misalnya aku sama Fakih doang gitu-gitu. Karena kalau pergi pasti kan kita rame-rame kan. Terus juga Fakih masih ada temennya. Yang penting kan ada mahramnya. Cowok, aku cewek banyak, ya kan. Jadi nggak apa-apa, betul? Gitu. Jadi sebenarnya kita kalau kumpul tuh gimana sih? Berduaan itu atau enggak? Gitu. Bahwa yang penting itu masih berada di jalannya. Yes, masya Allah, jalan yang lurus. Koridor kayak semuanya. Terus. Ya, kalau misalnya kita dari kesimpulan itu, nah tinggal kita bagaimana nyikapinya pada kenyataan antara teori dengan Praktek. nah dengan prakteknya. Kalau misalnya kita ada kumpul, nah ini kan kumpul berarti maknanya umum nih, nggak bisa langsung kita satu makna coy. Betul. Nggak bisa kita langsung satu maknain kumpul. Ngapain sih buang-buang waktu? Tergantung, maka lihat dulu kumpulnya apa. Nah, bisa masuk ke poin kedua. Apa tuh? Maksudnya, jadi interaksinya ada maksud dan tujuan. Lanjut ngobrol. Berarti ini poin 1, poin 1, poin 2. Tuh. Ini nih. Gabung. Berkaitan. Nah, dari tujuan dan rencana itu, kumpulnya mau apa dulu dan mau ketemunya apa. Gitu. Kalau misalnya memang masih bersama-sama, masih bareng-bareng, kita nggak bisa pungkiri keadaan kita adalah sosial, makhluk sosial, betul? Masya Allah. Iya benar, manusia benar. makhluk sosial. Betul. Nah, sosial itu umum, maksudnya ya ini kedua ya, Banyak kan. terserah. Iya. Apa Begini. Ruang lingkupnya itu umum, sosial. Ya sosial dalam arti mengenai keagamaan, sosial mengenai apa ya kebudayaannya, sosial mengenai keluargaannya, jadi itu masih umum. Nah, dengan kita kumpul, apa rencana kitanya dulu, gitu loh. Jadi kita nggak cuman kumpul-kumpul Betul. nggak jelas gitu, pasti kita ngobrolin satu hal, kita ngebahas bareng-bareng gitu. Gitu kan. Nah, itu mengenai bareng-bareng, intinya gini, bareng-bareng ya udah, itu no problem sih. Santai, biasa aja. Nah, jadi yang jadi pertanyaan di awal adalah bagaimana jika memang berdua. Nah, kita balik ke konsep yang pertama. Apa rencana dan tujuannya? Kalau misalnya memang itu tujuan, memang itu harus dibicarakan, kan ada sebuah urusan yang berupa 4 mata atau itu hanya pribadi. Dan itu yang penting tahu bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara membatasinya. Betul. Gitu. Jadi tergantung Nah, diri kita, tinggal kitanya mau jujur sama diri kita atau enggak. Kalau kita pribadi itu ya itu jarang kalau kumpul berdua gitu kan, pasti kita rame-rame gitu kan. Meskipun kayak sekarang kelihatannya cuma berdua, atau video-video aku sebelumnya kan biasanya aku sama teman-teman aku yang cowok tuh berdua, tapi di belakangnya tuh masih banyak gengs. Dan pasti kita, nah kalaupun mau berdua nggak apa-apa asalkan di tempat yang terbuka. Betul. Gitu, jangan di semak-semak gengs. Maksudnya itu terbuka ya, entah nanti di kafe. Itu kan kafe Ya. lu mau ngapa-ngapain ya Kelihatan. masih urat malu lu masih ada lah. Iya bahasanya. gitu loh. Terus juga ya itu yang penting di area yang terbuka, Iya, umum, itu banyak masih orang. nggak apa-apa. Iya. Karena yang aku dapat juga, Nabi pernah ketemu sama perempuan tapi di jalanan. Jadi kan jalanan berarti kan rame meskipun ketemunya cuma berdua gitu loh. Nah berarti kan nggak apa-apa, apalagi kita yang ramean gitu. Lebih kan. ramai dari zaman Nabi. Nah, aduh ya Allah. Jadi gitu jawabannya. Jadi ya Gitu. mengenai berdua atau rame-rame yang penting tergantung dari rencana dan tujuannya. Rencana tujuannya. Kalau cuman apa namanya nggak ada tujuan, Ya itu Ya, beda urusan ya. beda Itu urusan. udah Nggak beda tahu urusan. juga, ya Udah, kan? itu udah urusan seorang hamba dengan Tuhan. Masya Allah, berat. Mau pukul.
Iya benar. Gila, ya, Kalau bener udah di luar sih. itu ya udah itu Nggak udah tahu. urusan seorang manusia dengan Tuhannya udah gitu. Iya. Udah di luar urusan yang apa ibaratnya yang emang harus Based diurusin. on kalian pribadi gimana, ya kan? Tanya hati kalian gitu loh. Terus kita beralih ke selanjutnya, bercampur baur. Yang aku pelajari tuh bercampur baur di sini adalah bener-bener gak ada dempet-dempetan gitu loh, bahu-bahuan kayak crowded. Mungkin kalau nonton kali ya, kalau nonton konser dan segala macam konsepnya kayak gitu kan. Tapi kan kalau kita kalau ngumpul ya udah kayak sekarang nih, itu Fakih di situ, ini kita cewek di sini, biasanya juga gitu ya. Iya, Kalau di betul. tempat makan kan. Kalau Pasti di tempat ada. makan atau misalnya kayak di ruang-ruangan apa ruang sekretariat gitu. Itu kita udah dengan sendirinya, dengan sendiri aja ngebentuk yang ini ya udah nih yang laki yang sebelah sana perempuan. Gitu. Jadi meskipun nggak ada hijab ya, kita tetap tahu nih, ya udah yang cowok karena Fakih udah duduk di situ, berarti nanti di sampingnya cowok. Aku udah duduk di sini, berarti nanti di sininya sampingnya cewek, kayak gitu. Yang penting nggak ada bercampur baur, kayak misalnya tiba-tiba aku di tengah atau gimana gitu kan. Terus bener-bener yang dempet banget mungkin ya kan. Kayak kalau nonton konser kan bener-bener Kalau itu udah pak penuh ya, udah padat. dempet gitu kan. Yang penting nggak bercampur baurnya seperti itu. Selanjutnya nyontek ya. Interaksi secukupnya tadi udah dibahas ya kan, kalau ada maksud dan tujuannya, dan apalagi kalau kayak kita kan kepanitiaan pasti ada tujuannya dong. Oke, benar. Interaksinya. Terus juga yang cewek nggak usah dilemah lembutin. Ketawa. Aku lemah lembut ya? Enggak sih. Nah kayak gitu guys, sudah terjawab ya. Ya benar sih benar. Lembutin, Jangan ya kan? jangan kayak di lemah lembutin gitu loh. Ya udah, jadi pasti ada maksud dan tujuan. Terus juga perempuan, terutama perempuan sih ya, kalau laki-laki mah nggak mungkin enjeng. Kebanyakan mayoritas mungkin emang ada cowok yang kayak gitu atau gimana, tapi kebanyakan yang harus dijaga ya perempuan, karena dari suara perempuan juga bisa ya. Gimana laki-laki? Iya bisa. Emang mengundang. Betul. Ya kan? Jadi kan memang udah ada dari sabda Rasulullah juga. Ya. Cuma memang itu secara redaksi itu inti yang disampaikan Rasul itu suara perempuan itu bisa memancing atau mengundang Mancing nggak marah? hasrat, hasrat seorang laki-laki gitu. Wow, berat nih guys, ada hasratnya. Oke, kayak gitu. Jadi ya udah, ngobrol secukupnya. Kalau mau ngobrol masalah pribadi, ya kayak aku sama Fakih aja ya. Kita ya ngobrol masalah pribadi. Keuntungannya juga kalau punya cowok. Salah. Keceplosan. Temen cowok. Wah, bahaya. Temen cowok gitu maksudnya. Temen laki-laki tuh kita bisa bertukar pikiran. Betul, betul. Ya kan? Kadang kan kalau kita cewek ini lagi berantem gitu kan, ini sama Sipa jambak-jambakan gitu kan. Moodnya swing ya. Moodnya kayak gitu kan. Nah kita jadi bisa nanya sama cowok, gimana sih yang tadi tuh menurut pandangan cowok tuh gimana, karena biar gimana juga kan kalau cowok emang lebih bisa logik. Betul. Ya kan, kalian bisa lebih logik, kalau cewek kan perasaan. Jadi kita bisa tukeran ya kan. Fakih juga bisa kayak gitu ya. Bisa, bisa. Jadi tahu pendapat Perempuan. masih. Iya, bener. Maksudnya pernah lah. Pernah kayak Nanya-nanya. di organisasi gitu ya. Maksudnya ini ada permasalahan gitu. Nah ini permasalahannya itu ya cewek sesama cewek. Nah ini gue nih ya gue Nggak cowok. tahu. Gue nih gimana. Perasaannya Iya gimana? gimana celahnya. Jadi Gue supaya- carilah orang yang sekiranya bisa paham bagaimana sih cewek itu kalau ada masalah bagaimana. caranya. Kalau lagi ada masalah dia itu maunya gimana. Dan Yele. ketika ada masalah itu posisi cowok ini seharusnya seperti apa, dan itu gue juga harus belajar gitu. Masya Ingat itu belajar. Jadi emang itu suatu kepentingan yang memang harus gue selesaikan pada waktu itu. Betul. Gitu. Jadi mau gak mau gue harus ngobrol nih sama perempuan. Tapi tetap ada konteksnya gitu, dan itu tetap ada batasannya. Balik ke niat kalian aja. Kalian mau ngobrol benar mau tahu pandangan lain, atau emang supaya apa ya, maksud-maksud lain lah pokoknya gitu kan, bukan yang emang mau belajar dan segala macem gitu. Terus selanjutnya jangan bersentuhan dan jaga pandangan. Nah
Eta kita gimana? Eta terangkan lah. Apalagi kalau jaga pandangan ya guys. Kalau jaga pandangan lebih ke balik lagi gak sih kayak holwat apa hasrat ya kan? Karena kan dari pandangan itu bisa turun ya, dari mata turun ke hati. Tapi kalau secara psikologis juga mata itu jendela hati. Makanya kan ada yang bilang dari mata turun ke hati karena emang dari mata tuh bisa kelihatan. Dan kalau orang Indonesia kebanyakan yaitu kebanyakan kan kita bukan orang Indonesia atau gimana ya. Kita kalau ngobrol pasti kan ngeliat mata kan kebiasaannya supaya tahu nih. Nah kalau konteksnya masih sebatas itu nggak apa-apa. Cuman tinggal kita gimana tuh ada yang tadi Fakih bilang ada hasrat atau enggak. Oh ya iya kan? Menyangkut ya misalnya menyangkut berkaitan dengan hasrat itu. Memang itu nggak bisa kita pungkiri berawal dari sebuah penglihatan. Ya sih. Betul lah. Jadi makanya nggak bisa menyalahkan perempuan, nggak bisa menyalahkan laki-laki juga. Karena kedua-duanya. Nah, karena kedua-duanya harus kerjasama. Wadaw. Nah, kerjasamanya bagaimana? Ntar dulu. Kerjasama ini biar saling menguntungkan, saling biar jadi apa ya? Nggak saling ngerugiin. Kerjasamanya yang pertama dari misalnya dari perempuan nih, dimulai dari bagaimana dia cara berbicara, bagaimana dia cara berpakaian, bagaimana dia dari cara menyikapi setiap sesuatu. Kalau gue kayaknya harus begini nih, gue harus begini biar gak dilihat. Nah itu dari perempuan. Yang terutama sih sorry banget nih, maksudnya ini kan karena mungkin banyak yang nonton ntar. Dari cara bicara sama dari cara berpakaian itu sangat mengundang gitu, sangat apa ya, utama langsung di penglihatan laki-laki gitu loh. Itu dari perempuan kerjasamanya dari 3 hal tadi. Nah, dari laki-lakinya dimohon kerjasamanya untuk apa? Untuk bisa tidak berpikiran kotor gitu loh. Jangan langsung berpikiran negatif, langsung lihat gitu kan. Nggak boleh. Ketika emang itu ya udah lu langsung buang kayak kemana gitu. Jangan itu jadi acuan lu memancing gitu, mancing hasrat gitu. Karena kedua-duanya ini nggak bisa disalahkan salah satu gitu loh. Emang kedua-duanya harus bisa menyikapi sama-sama menjaga. Betul. Laki-laki jaga pandangannya, kita juga jaga. Jadi apa ini? Iya, inilah pokoknya. Nah, jadi dari di situ ya kita bisa saling menjaga diri masing-masing. Tuh jaga pandangannya kayak gitu. Terus juga aku pribadi kalau misalnya karena udah terbiasa. Mungkin kalau untuk sebagian orang yang emang tinggal di lingkungan yang emang udah terbiasa jaga pandangan karena ngelihat mata aja enggak, mungkin bisa kali ya. Kalau kita kan lingkungannya di lingkungan yang sekarang kita tumbuh besar bukan di lingkungan yang emang dari awalnya yang sudah terbentuk baik gitu loh. Bukan berarti kita nggak baik juga, emang nggak baik sih. Emang nggak baik sih. Maksudnya nggak sebaik apa yang kalian lihat, nggak seburuk juga apa yang kalian dengar. Kayak postingannya tuh. Iya kayak gitu. Jadi ya karena kita lingkungan yang nggak bisa yang begitu banget, ya kita sebisa mungkin ngehindarin aja ya kan. Tinggal gimana kita, kayak misalnya aku nih masih bisa kalau ngobrol sama Fakih masih bisa ngeliat matanya karena ya nggak ada rasa apa-apa gitu kan. Yang dikhawatirkan yang agama kita melarang kan karena memang dikhawatirkan. Agama ada untuk mencegah daripada mengobati. Nah dikhawatirkan ada timbul perasaan gitu, ada timbul nih rasa yang emang nggak boleh ya kan. Nah selagi emang kita ngerasa ya udah gitu loh, sekarang ya kan kita nggak tahu nih perasaan gimana kan, tapi kalau emang kita udah ngerasa oh gue udah ada rasa nih sama Fakih, gile. Karena pengalaman aku juga gitu, kalau aku udah ngerasa suka sama temen aku, nanti aku bakal mundur. Jadi buat temen-temen temen aku lagi yang
Yang ngerasa aku jauhin banyak kemungkinannya. Salah satunya mungkin karena akunya udah suka atau weh, nah itu maksudnya. Mau ngomong ditahan-tahan saya. Makasih loh. Benci atau karena emang aku udah ngerasa kayak misalnya Fakih udah suka nih. Jadi daripada nanti kenapa-napa mendingan aku yang mundur. Karena pasti kita bisa ngerasa kan kalau teman kita tuh berubah perilaku karena emang udah suka atau enggak, ya kan? Wes, kenapa tuh? Batuk Pak Haji. Iklan guys. Ya kayak gitu. Jadi ya tinggal gimana kitanya ya kan jaga pandangannya. Biasanya sih aku kayak gitu kayak dulu. Yalah, curhat lagi nggak usah lah. Pokoknya intinya kayak gitu. Kalau kita tiba-tiba ngejauh sama teman laki-laki kita, ada banyak kemungkinan kitanya suka atau dianya suka atau emang kesel. Keselnya biasa aja dong. Oh ya, maaf ya. Kayak gitu guys. Terus kayak misalnya bersentuhan, kita kalau jalan kagak keluar gitu. Nggak pernah gandengan tangan ya guys. Aneh juga sih. Iya kan? Nggak kebayang harus pegangan sama Fakih saya. Ya Allah. Yang ada buat mukul. Aduh. Terus juga nah itu balik lagi, kenapa nggak boleh bersentuhan? Karena mungkin dari sentuhan bisa berawal dari pandangan, sentuhan, ya kan, bisa menimbulkan ke yang lain-lain. Terus juga kayak aku baru sadar tuh sekarang gini, di mana sih yang jualan sapi pakai kode-kode tangan? Wah, nggak tahu. Sip, bantu. Di mana? Aduh, nggak tahu. Pokoknya ada kayak kenapa gitu. Bang? Jadi Kenapa emang? Jadi kalau misalnya jualan kambing sapi kan kalau kita biasa ya harganya berapa gitu kan. Nah kalau di satu daerah nanti kita searching sama-sama, ya itu di dalam sarung ntar kayak kode-kode harganya berapa. Nah mungkin agama kita tuh nggak mau kayak gitu, ada maksud dan tujuan tertentu dari sentuhan. Makanya kan di agama kita dilarang gitu kan, atau nggak boleh. Nah mungkin itu salah satunya gitu, karena takut ada maksud lain. Mungkin kitanya biasa aja nih, salaman biasa aja kan, tapi kan kita nggak pernah tahu teman kita gimana gitu kan. Terus ya itu sih yang aku dapetin. Jadi takut ada maksud dan tujuan tertentu. Dan kalau kita pribadi emang gelap ya. Terus keuntungannya juga kalau punya teman cowok, terus emang biasanya tuh kalau temenan tuh malah ngejaga nggak sih? Kayak kalau misalnya ada yang kelihatan kayak rambutnya keluar, tapi rambutnya kelihatan, ya kan biasa kayak gitu kan. Betul. Tapi dianya buang muka, nggak yang tapi rambutnya kelihatan. Iya betul sih, betul karena ngejaga. Karena ya kan? Saya pribadi juga pernah kayak gitu. Maksudnya ketika di kampus gitu ya, pas lagi naik motor kan, rambutnya tuh. Jadi kita ingetin gitu. Pas lagi berhenti mau bayar karcis, kerudung lu tuh kebuka. Iya. Rambut lu tuh keluar. Kan jadi dia sadar. Betul. Karena kan kadang kita nggak sadar kan. Iya. Karena emang bener sih banyak yang nggak sadar mengenai perihal itu. Gitu. Nah, biasanya kayak gitu kalau temen yang baik, baik. Seneng nggak lo? Dibilang baik. Temen yang baik itu yang ngejaga kita perempuan, bukan yang malah ngerusak atau ngebiarin. Itu sih keuntungnya. Kadang kan juga kita perempuan juga mau ngasih tahu ke sesama perempuan juga kan kadang gak enak kan. Laki-laki yang kayak udah bodo amat gitu kan. Betul. Gitu guys. Jadi ya tergantung. Oh iya, yang terpenting adalah kalau laki-laki perempuan berduaan itu kita juga jangan jadi sombong. Enggak lah, kita udah tahu batasan. Oh iya, jangan. Ntar lu kepancing lu. Ih, ada setan, dasar. Betul. Iya betul, jangan nyombong kayak gitu. Kita mau bagaimanapun kita manusia makhluk lemah. Iya, betul. Kita bisa dikuasain setan kapanpun. Jangankan kita manusia biasa, kiai ulama apapun, pasti itu ada dikuasain setan. Iya. Cuman kelasnya aja beda. Kita mah yang ece-ece. Iya, makanya ketika kita sombong nanti dinaikin setannya yang lebih ini lagi, ntar levelnya kayak gitu, kegoda lah. Nah gitu. Jadi sebisa mungkin kita udah tahu nih, setidaknya kita udah tahu kan aturannya apa aja yang boleh dan nggak boleh.
Dan sekiranya kalian emang udah ngerasa kayak aku nih kayak tadi kan langsung nge-cut gitu kan, kalau emang udah ngerasa iya aku udah mulai suka nih atau kesel atau dianya udah suka, langsung di-cut aja karena ya namanya setan. Sebenarnya kan cuma Ya, ngerasa kayak ada dendam tertentu kayaknya enggak teman-teman kok, sebelumnya. kan teman baik Oh, iya. kita ya kan. Ini namanya setan, ada aja gitu godaannya mau sekuat apapun kita gitu kan. Jadi jangan jadi sombong, jangan Iya, ini jangan karena merasa inilah, maksudnya apa yang udah emang kita tahu, jangan kayak ngerasa ya udah gue Iya, juga udah gua tahu. udah tahu. Gitu. Kita di sini juga share pengalaman kita ya berdua, sejauh mana kita masih bisa berteman baik tapi enggak yang gimana Masih dalam jalur. Cielah. Jalur busway. Wadaw. Terus ya kayak gitu. Terus juga tadi ada yang penting nih. Kenapa tuh? Apa ya, mikir dulu. Wah. Iya, jadi kan tadi kita ngebahas setan. Emang nih gara-gara setan jadi lupa. Kenapa? Oh iya. Kan setan. Iya. Kenapa? Ya emang ngerasa kepanggil ya. Coba. Ya jadi kan tadi kan kita nggak boleh sombong karena masih ada setan gitu kan. Tinggal kita gimana hati kita mau ngikutin hati atau enggak. Karena hati itu emang udah fitrahnya suci, ya kan. Mau sejahat apapun kita pasti hati kita tuh ngerasa ada yang ganjel. Itu. Jadi tinggal kita udah tahu aturannya, kita mau ngikutin hati kita atau enggak. Masih punya hati? Alhamdulillah. Masih. Kirain udah hilang. Digade. Ayo sama. Gitu guys, jadi tinggal kita mau dengerin kata hati kita atau enggak, karena emang udah fitrahnya hati kita tuh bersih gitu. Kalau emang kita mau tetap itu jadi sombong kan, meskipun hati kita udah mulai suka nih sama Fakih gitu kan, tapi kan gue masih bisa jaga batasan. Nah itu setan tuh masuk di situ. Itu bisa ya, benar bisa masuk dari situ. Celahnya Dari bisa. awal kesombongan. Iya, nggak boleh sombong. Ya karena makanya setan atau jin itu iblis jin itu makanya dikeluarin dari surga ya karena sombong. Nggak mau sujud sama Nabi Adam. Nah ketika kitanya sombong, itulah celah dia. Betul? Betul. Mau tahu batasan segimanapun, pasti kita tetap harus bisa kontrol gitu kan. Terus kalau misalnya dirasanya nih Ki, dirasanya kita udah nggak bisa nih harus cepet-cepet kayak punya pasangan gitu kan. Mungkin ya jalan satu-satunya adalah Menikah. kapan nikah? Pancing gua. Mantap kan pancingan ya? Mancing amarah. Wow, gitu guys. Tapi lihat ya, misal lihat kemampuan. Betul. Tetap lihat diri sendiri gitu. Jangan Karena- gara-gara nggak bisa jaga pandangan ya. Ini nih nyambung mengenai kan kalau misalnya ada bingung, Kak Ana kalau misalnya belum bisa nikah gimana? Nah ini ada satu jawaban nih dari Rasul. Ada yang penasaran sama jawaban Fakih apa? Jangan lupa tonton di Sersana berikutnya karena masih ada Fakih the one and only gitu ya. Oke, jangan bosan-bosan buat nonton Sersana. Pokoknya nonton aja lah ya. Semoga suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.